Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pakar diagnosa penyakit ginjal yang akan memenuhi tugas besar 2 dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Dosen pengampu itu Ibu Anita Ratnasari, Eskom, Mkom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Al-Munawar dengan NIM Nama, 415210136. Dan teman saya, nama saya Muhammad Alvin Sarin dengan NIM 4152101137. oke, kita langsung ke presentasinya. Di table of contents ini kita akan menampilkan 6 materi, yaitu dari latar belakang masalah, yang kedua ada algoritma, yang ketiga itu ada result analysis, terus yang keempat ada flowchart, yang kelima ada tampilan aplikasi, yang keenam ada kesimpulan dan saran. Oke, di materi ke-1 itu ada latar belakang dan masalah. Latar belakang masalah. Jadi sistem pakar atau expert system ini dibuat untuk masyarakat yang masih sering kali kesulitan mendapatkan pelayanan dan informasi tentang bagaimana merawat kesehatannya dan bagaimana menentukan tindakan yang tepat kepada yang menderita penyakit, terutama pada penyakit ginjal. Kedua, ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat sistem pakar penyakit ginjal. Oke, tujuannya yaitu untuk digunakan sebagai sarana mengelola berbagai macam informasi kepakaran, khususnya terhadap pendiagnosaan berbagai penyakit jenis dan juga membuat sebuah sistem pendukung keputusan untuk mendiagnosa penyakit ginjal khususnya, sebagai pertolongan pertama sebelum konsultasi ke dokter. Lalu manfaatnya yaitu dengan adanya sistem yang dibangun ini diharapkan dapat mempermudah berbagai pihak dalam mengetahui gejala dari setiap penyakit dan tindakan awal yang harus dilakukan. Yang ketiga itu ada algoritma. Di algoritma ini kita memakai algoritma metode backward chaining. Jadi sistem pakar diagnosa penyakit ginjal ini menggunakan metode backward chaining, termasuk metode yang paling sering dan banyak digunakan dalam pengembangan sistem pakar. Pada metode ini, pelacakan dan pencarian keputusan dimulai dari menarik kesimpulan atau goalnya dalam sebuah titik penalaran. Lalu dilanjutkan dengan menelusuri seluruh hipotesis yang ada sampai kepada fakta yang dapat memberikan value dan penguatan atau dukungan pada kesimpulan yang telah ditemukan. Dalam implementasinya, pada sistem keputusan yang dihasilkan oleh metode ini dipengaruhi oleh metode yang telah disebutkan sebelumnya, BFS atau DFS, dan Best First Search. Lalu algoritma backward chaining ini menerapkan sistem pelacakan dan pencarian ke belakang atau menggunakan metode alur mundur yang dimulai dari titik penalaran dari sebuah goal atau kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan menelusuri hipotesa-hipotesa hingga kepada fakta yang mendukung hipotesa yang telah ditemukan. Selanjutnya saya akan jelaskan flowchart-nya, yaitu di sini pertama flowchart ini ada start, yaitu mulai untuk programnya atau aplikasinya. Nah, di sini kita ada menu login. Di sini masih bagian user. Di sini saya bagi adalah user, sistem, dan pakar. Jadi pertama itu ada user itu ada start, login, kemudian beralih ke validasi atau validasi loginnya. Lalu kemudian mengecek aturan-aturan, lalu kemudian menampilkan gejala-gejala diagnosis atau gejala-gejala penyakit. Lalu setelah kita membeli penyakit kita kemudian sistem memproses diagnosanya, lalu akan ditampilkan kepada user lagi, yaitu hasil diagnosanya. Lalu kemudian akan ke pakar, dan akan di laporan hasil diagnosa akan ditampilkan di pakar, lalu kemudian ke user lagi jika kita ingin logout, kemudian lalu pakar pakar lagi untuk mengakhiri program tersebut. Di sini ada tampilan aplikasinya. Pertama itu ada halaman login.
halaman lagi seperti ini. Nanti saya akan demokan secara langsung aplikasinya. Lalu kemudian ada form konsultasi. Di sini ada ID pasien, nama pasien, umur, dan ini untuk gejala-gejalanya atau ya gejala untuk yang dipilih. Lalu ketika kita pilih diagnosa, gejala tersebut akan di input lalu teroutput di forum konsultasi gejala. Lalu ketika kita klik hasil, nah di sini hasil konsultasi, di sini ada pasien dengan nama Anto, nama pasien Elvianto, lalu umurnya 47 tahun, gejalanya yaitu sudah 3, kencing yang sedikit, mengalami kencing merah atau kencing darah, memiliki kulit kering dan gatal. Gangguan yang berita adalah penyakit ginjal dengan tingkat keyakinan 30%. Di sini ada terapinya mengurangi makanan yang mengandung garam, bla bla bla, lalu 2 menggunakan obat berbahan kimia, lalu 3 alternatif alami, yaitu ada 1 daun keji, beling ditumbuk halus dengan kumis serta daun melerian dicabut dengan anak akarnya, bla bla bla, lalu 2 daun alpukat segar dan air panas, lalu yang ketiga yaitu daun meniran, daun ungu dan daun arbe dan daun duduk, bla bla bla. Kesimpulannya, yang dapat diambil dari penelitian ini yang berdiri sistem pakar diagnosa penyakit ginjal berbasis web adalah pada penelitian ini dihasilkan sistem pakar diagnosa penyakit ginjal berbasis web yang dapat memberikan kemudahan masyarakat untuk mendiagnosa penyakit ginjal yang memberikan informasi penyakit-penyakit pada ginjal melalui diagnosa gejala-gejala yang dirasakan oleh penderita dengan berbasis web. Lalu sarannya untuk program ini, sistem pakar diagnosa penyakit ginjal berbasis web ini merupakan sistem yang masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan dan pengembangan sistem yang diharapkan dapat menjadikan sistem menjadi lebih baik lagi di antaranya. Yang pertama, sistem yang dapat mendiagnosa penyakit ginjal dalam ruang lingkup yang lebih luas dengan jenis penyakit ginjal yang lebih kompleks. Yang kedua, itu sistem yang dapat mengkapitulasi data pengunjung sistem dengan lebih sempurna. Kemudian saya akan mendemokan aplikasinya sebentar. Nah, di sini ada sistem pakarnya, diagnosa penyakit ginjal. Kita klik pasien, kita registrasi dulu dengan nama misalkan dengan username, lalu passwordnya dengan umur 19. Jenis kelamin laki-laki dengan klik daftar. Nah, selamat Anda sudah terdaftar dalam sistem kami. Kita klik di sini untuk login sebagai pasien, lalu kita login. Nah, di sini ada gejala-gejala penyakit ginjal. Coba kita pilih yang G04, lalu G07, lalu G10, lalu dan G02. Lalu ke diagnosa. Nah, di sini ada ini gejala yang kita pilih akan keluar output di sini, lalu klik hasil. Nah, di sini terdapat ID pasien sama nama pasien dan umur, terus gejala yang kita pilih, lalu gangguan yang derita itu penyakit ginjal dengan tingkat keyakinan 42%. Lalu solusi atau terapinya itu mengurangi makanan yang mengandung garam, menggunakan obat berbahan kimia, alternatif alami, daun keji, beling, daun alpukat segar panas, daun meniran, daun ungu, dan daun keji beling. Ketika cetak bisa. Oke, segitu saja dari presentasi kami. Ya, terima Lebihnya. kasih sudah menjelaskan buat Alvin. Terima kasih buat presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa dikembangin lagi buat sistem pakarnya. Nah, presentasi saya akhiri. Apabila ada kesalah kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.